Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam teman-teman kuliah kampus Tainu Purworejo yang saya hormati dosen KN-UAN Bapak Zainal. Di sini saya ingin melengkapi tugas saya di mata kuliah KN-UAN, yaitu tugas untuk membuat video kultum. Di sini saya akan mengangkat tema tentang fikih, terutama fokus pada bagian tentang najis. Mungkin terdengar tema yang ringan, tapi bagi seorang mukmin ini adalah sesuatu yang dasar dan pokok, karena berkaitan dengan keabsahan ibadah kita. Baiklah, langsung saja masuk ke najis. Di sini saya membaca kitab Kasyifatus Saja. Ini adalah syaraknya kitab Safinatun Najah. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama karena takut nanti durasinya terlalu panjang. Jadi langsung saya bacakan saja kitab yang menerangkan bab najis pada kitab Kasyifatus Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suci an najasatu utawi pira-pira najis iku salatun ana telu. Mughalladatun rupane suci iku najis mughalladah, wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah, wa mutawassitatun lan telu najis mutawassitah. Al mughalladatu utawi najis mughalladah iku najasatul kalbi, najis asu, wal khinziri lan cereng, wa far'i ahadihima lan peranaane salah sijine asu lan cereng. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulu sobi, uyu bocah lanang cilik, alladzi lam yat'am kang durung mangan sapa sobi ghairu labanin sakliyane poan, walam yabluk lang durung tumuka sapa sobi al haulaini ing 2 taun. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassitah iku sairun najasati sekarine pira-pira najis. Izin memberikan keterangan, ini tadi saya juga ngaji ini dengan Pak Muhammad Ayub dari Kedung Sari. Sebelum kita membahas tentang pembagian najis, kita paling tidak harus mengetahui definisi tentang najis. Jadi najis kalau ditinjau menurut lughah, menurut bahasa, ialah sesuatu yang menjijikkan. Tapi kalau menurut syarak, itu najis adalah benda yang apabila menempel pada tubuh kita atau kita terkena benda tersebut, maka tidak sah untuk sholat. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu najis terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukumiyah. Najis ainiyah ini sudah bisa dilihat dari namanya. Ainiyah berarti itu terlihat, najisnya itu terlihat bentuknya, baunya, rasanya, ta'muhu, rihuhu, walaunuhu, dan warnanya. Launuhu itu warnanya. Jadi najis itu masih benar-benar masih berbentuk. Nah, di sini najis ainiyah itu terbagi menjadi 3, yaitu mughalladah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Mughalladah ini najis yang berat. Di kitab ini sudah diterangkan mughalladah ini najisnya asu atau najisnya anjing atau najisnya babi. Mughalladah ini adalah najisnya anjing dan najisnya babi. Nah,
atau peranakan dari salah satunya maupun dengan hewan yang suci. Jadi dari anjing dan babi ini peranakannya juga termasuk najis, walaupun kawinnya itu dengan hewan yang suci. Jadi ketika misalnya ada anjing yang kawin dengan kucing, nah itu anaknya dari hewan tersebut, dari keduanya itu tetap dihukumi najis menurut syarak. Nah, lalu selanjutnya najis mukhafafah, yaitu najisnya ini najis yang ringan. Nanti ini ringan, berat, dan sedangnya itu digolongkan berdasarkan cara mensucikannya. Nah, kita lanjut dulu. Mukhafafah ialah najisnya anak laki-laki anak kecil laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan selain ASI. Jadi tadi keterangan dari Pak Ayub tentang hal ini sangat menarik. Mungkin teman-teman ada yang belum paham. Jadi najis mukhafafah ini itu cuma ada satu najisnya, yaitu najisnya anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI, belum dimasukkan. Nah, ini tadi keterangan dari Pak Ayub itu menerangkan bahwa yang dimaksud belum makan selain ASI itu adalah makan yang untuk pikuat. Jadi makan makanan pokoknya itu masih ASI. Nah, sedangkan kalau misalnya sudah kemasukan, biasanya kalau anak kecil kan ada yang namanya tahnik itu dimakankan kurma, itu dipercaya dalam Islam sebagai berkah. Nah, itu tidak masalah selama tidak untuk makanan pokok. Nah, misalnya untuk makanan yang pokoknya tidak yang makanan pokoknya masih ASI dan belum berusia 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun dan sudah makanan pokoknya sudah ganti selain ASI, maka itu sudah dihukumi najis mutawasitoh. Nah, ini adalah untuk bayi laki-laki. Jadi kalau untuk bayi perempuan itu nanti masuknya baulnya atau kencingnya itu sudah mutawasitoh. Tadi keterangan dari Pak Ayub ini berangkat dari adat masyarakat Arab dulu, yang anak kecil itu kalau orang Arab dulu itu anak kecil laki-laki itu paling disayang, jadi suka digendong ke sana kemari, dan kalau ngompol itu maka najisnya itu dihukumi ringan. Nah, untuk najis mutawasitoh itu adalah najis yang selain dari mukhafafah dan selain dari najis mughaladah. Nah, ini adalah najis ainiyah, najis yang masih ada bentuknya masih terlihat jelas. Lalu cara membersihkannya, kalau untuk najis mughaladah itu dibasuh dengan 7 basuhan, salah satunya menggunakan turok atau debu. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui tentang pembagian najis. Saya ulangi, najis itu terbagi menjadi 2, hukmiyah dan ainiyah. Lalu ainiyah itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu mughaladah, mukhafafah, dan mutawasitoh. Tadi keterangannya sudah saya sampaikan. Lalu sekarang kita langsung ke pembahasan cara membersihkannya. Jadi tahap-tahapnya itu kita harus menghilangkan najis ainiyahnya dulu. Jadi ketika najis itu masih ada bentuknya, maka
Untuk mencucikannya, langkah pertama adalah menghilangkan ain najisnya dulu. Nah, ketika ain najisnya sudah hilang, bentuknya, rasanya, warnanya sudah tidak ada, maka kita tinggal mencucikannya najis hukmiyah tadi. Jadi apabila sudah tidak ada bentuknya, rasa dan warnanya, maka tinggal dihukumi najisnya saja. Jadi kita tinggal membersihkan najis hukumiyahnya saja. Nah, caranya adalah tergantung dari pembagian 3 najis tadi, mughaladah, mukhafafah, mutawasithah. Kalau mughaladah itu menggunakan air dibasuh sebanyak 7 kali, yang salah satunya itu menggunakan debu. Nah, apabila tadi disampaikan oleh Pak Ayub, boleh juga ketika kita di sungai, karena sungai itu sudah tercampur dengan debu, dengan tanah, maka boleh saja kita basuhkan 7 kali, dikipat-kipatkan, itu sudah boleh, sudah suci. Lalu najis mukhafafah itu tadi najisnya anak kecil laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan selain ASI. Itu cara mencucikannya. Apabila sudah tidak ada najisnya, maka cukup dicipratkan air sampai basah. Tidak perlu seperti najis mutawasithah. Nah, kalau najis mutawasithah ini harus dibersihkan dengan air yang mengalir. Perlu diingat, tadi sudah diterangkan bahwasanya najis ainiyahnya itu harus hilang dulu, lalu kita tinggal membersihkan najis hukumiyahnya. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat. Itu tadi adalah keterangan atau penjelasan tentang najis. Untuk kesimpulannya, kita mahasiswa dalam beribadah tentunya tidak boleh main-main, karena kita itu sudah taklif, sudah mukallaf, sudah taklif, dikenai hukuman apabila tidak melakukan dan tidak mau belajar bagaimana tentang keabsahan sholat. Jadi mari kita selalu belajar mendalami ilmu fikih, karena ini penting bagi seorang mukmin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.